Dan mereka menawarkan keuntungan yang lebih besar karena secara logika 5 sama 7 ya keuntungannya tentu saja akan 30% lebih besar. Bener gak? Keluarganya tahu dan ini bisa ditemukan. Tapi anehnya seperti ini loh. Di Indonesia tuh sepertinya semua orang itu diem dan terlalu permisif dan begitu saja memaafkan. Kalian memaafkan? Dan kalau satu orang kabur, yang lainnya kan bisa ditangkap. Mereka juga pasti akan bernyanyi nantinya. Cobalah. Ini sekali gepok akan dapat semacam itu sama kayak 34 afiliator itu mungkin direnteng jadi satu. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini kalau Doni Salmanan ditambahkan dengan Indra Kents, mungkin tambah afiliator lain, mungkin Nodiwa Gengs di sini. Kayak ini buat pertama saya sebut namanya. Halo. Dan mereka pun ditambah. Ini kayaknya masih kalah sadis dibandingkan satu orang ini tadi. Ini adalah penipuan berkedok MLM robot trading. Tradingnya cryptocurrency yang merugikan hingga 5 triliun uang digondol pergi dan ownernya saat ini entah ada di mana batang hidungnya. Betul banget, ini adalah MLM robot trading Fahrenheit yang saya langsung menyaksikan sendiri detik-detik margin call-nya. Kita akan langsung lihat, siapa tahu kita akan tahu di mana letak si bosnya ini tadi. Ayo, silahkan ngumpul dan duduk yang manis ya. Nah, yang saya harus sampaikan di sini, ternyata mereka ini itu bukan satu skema yang balik lagi. Jadi kalau yang lainnya ini sudah duluan robot trading atau mungkin yang lainnya saham atau apa, nah mereka bilang ini cryptocurrency. Apa perbedaannya? Jika ternyata komunitas seperti saham dan forex itu hanya bisa ditradingkan hanya 5 hari dalam seminggu, yaitu Senin hingga Jumat, maka mereka klaim bahwa cryptocurrency ini bisa dilakukan trading selama 7 hari full. Dan ini memang masuk akal, selama internet ada, ini semua pasti akan bisa dilakukan. Dan mereka menawarkan keuntungan yang lebih besar karena secara logika 5 sama 7 ya keuntungannya tentu saja akan 30% lebih besar. Bener gak? Dalam sebuah trading di satu malam itu tadi, yang mana sebenarnya pemerintah itu sudah melarang diadakannya trading, semua orang yang trading itu di margin call-kan atau semua uangnya ini dihabiskan hingga mereka ini nggak bisa open position lagi. Sehingga saya lihat ini sebenarnya adalah sebuah upaya exit yang ya terpaksa dilakukan karena tentu saja mereka pengen dapat lebih banyak, tapi ternyata regulator atau pemerintah sudah mengetahui dan akhirnya melegalkan semua ini tadi. Maka akhirnya terpaksa dilakukan dan anehnya sampai sekarang dia ini kabur entah kemana. Padahal nggak mungkin dong dia ini muncul dari tanah, nggak dilahirkan oleh seorang orang tua. Orang tuanya ini pasti tahu. Saya yakin coba cari tahu lah. Saya kira mereka akan tahu, keluarganya tahu dan ini bisa ditemukan. Tapi anehnya seperti ini loh. Di Indonesia tuh sepertinya semua orang itu diem dan terlalu permisif dan begitu saja memaafkan. Kalian memaafkan? Dan ini yang ditipu, nggak tanggung-tanggung. Ini ada sekitar 10.000 orang ditipu dan saat ini kebingungan. Dan saya pikir ini semua akan berlangsung lama dan akan hilang begitu saja. Ingat, hilang begitu saja jika kalian tidak melaporkan dan mencoba mencari orang ini melalui kerabatnya. Ini adalah seorang yang punya histori. Sebenarnya ini bisa di-tracking dan dengan gampang diketahui. Dan uang sebesar itu nggak mungkin akan hilang begitu saja. Saya pikir pasti ada aliran dana untuk memecah dan terus kemudian menghilangkan dan mengalirkan, mencuci uang ini tadi. Dan seharusnya ini nggak perlu rocket scientist untuk bisa melakukan hal ini tadi. Yuk coba dicari dan itu pasti ada. Dan memang kasus ini sempat di-up, tapi sayangnya nggak se-viral kasus Doni Salmanan dan Indra Kents. Ini karena mungkin nggak menyerang ke orang-orang ke wong cilik di sini. Maka saya sarankan untuk kalian semua yang tertipu, yuk kalian laporkan. It's okay untuk melakukan, walaupun mungkin kalian berpikir bahwa oh ini adalah satu konsekuensi dari surat yang ditandatangani bahwa investasi ini kalau memang rugi, yaitu kita tidak bisa tuntut karena ini adalah sebuah kerugian, bukan scam. Tapi coba kalian cari tahu lah. Kalian kan akan bisa tahu ini ditradingin di mana. Dan kalau satu orang kabur, yang lainnya kan bisa ditangkap. Mereka juga pasti akan bernyanyi nantinya. Bahkan kalau saya bilang whistleblower-nya salah satunya ini adalah Bang Ahmad Sahroni. Semoga beliau ini akan bisa mengawal dan juga memberitakan kasus ini dan meminta para penegak hukum untuk melakukan penindakan yang sangat-sangat tegas terhadap orang-orang seperti ini yang melarikan diri menggondol uang para membernya ini tadi. Mau nunggu apa lagi? Dan kalau ini diviralkan, seharusnya ini akan bisa juga selesai. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik
untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Kalau saya pikir Fahrenheit Pro System ini tadi, lewat ownernya yaitu Henry Susanto, ini mencoba untuk menggaet para korban yang lainnya, yaitu korban yang lebih kakap di sini. Nah, saya tidak tahu ya, apakah memang korban-korban ini beberapa sudah dibagi agar mereka ini bisa menyuruh tutup mulut orang-orang di bawahnya atau tidak. Tapi sepertinya kasus ini tidak semegah kasus Doni Salmanan dan Indra Kents. Ada baiknya kalian melapor dan segera diproses agar mumpung pemerintahan Pak Jokowi dan kepolisian yang sekarang ini sedang fokus untuk membasmi robot trading itu. Bukan artinya sebelumnya atau berikutnya tidak, tapi kita tahu bahwa kejahatan ini ada banyak dan fokus kepolisian ini harus diatur dan dibagi sedemikian hingga agar semuanya bisa tertangani. Kalau saya pikir di sini banyak korban di sini itu yang malu. Mereka ini orang-orang yang kuat, mereka ini orang-orang yang bermartabat, yang kalau ketahuan orang bahwa mereka naruh duit terus kemudian ditipu, mereka ini malu. Jadi mereka lebih pilih untuk nggak ngomong tentang itu tadi. Nah, tapi sayang banget. Padahal kalau ini tadi bisa diusut, ini akan jadi sesuatu yang sangat-sangat besar dan mega skandal yang akan bisa diselesaikan. Hal yang sama juga diungkap dari podcast yang dilakukan oleh Master Deddy Corbuzier dan Patricia Go. Kalian nonton di sana dan ini adalah satu kasus yang hampir sama dan harusnya jika kasus Doni Salmanan dan juga Indra Kents yang cuman ratusan miliar, cobalah ini sekali gepok akan dapat semacam itu sama kayak 34 afiliator itu mungkin direnteng jadi satu. Memang akhirnya sebagian besar dari korban ini sepertinya sudah menyadari. Tapi beberapa orang tentu saja ada yang memang merasa jadi korban dan mereka ini memang ditipu. Nah, untuk orang-orang ini seharusnya mereka tahu. Cobalah untuk meng-hire lawyer, mengajukan class action ataupun tuntutan karena orangnya ini jelas. Carilah mereka. Orang ini pasti ada dan kalau nggak ada pasti ada kerabatnya. Carilah dan dapatkan informasinya. Saya pikir jika orang ini melakukan satu kejahatan kepada kalian, kalian tidak bisa mencari mereka dengan jalan kebaikan saja. Saya tidak menyuruh kalian melakukan kejahatan, tetapi yuk kalian lakukan ini dengan lebih agresif lagi dan carilah orang ini sampai ketemu. Saya yakin ini semua sebenarnya akan diproses, tetapi karena banyaknya konflik kepentingan, ini akan jadi satu hal yang akan ditanyakan selesainya sampai kapan. Karena seperti yang tadi saya bilang, Polri ini ibarat manusia tangannya dua, dia harus membagi semuanya. Ada terorisme, ada hal-hal yang seperti hal ini, ada korupsi yang memang bekerja sama dengan KPK, dan maka daripada itu yuk kita bantu, kita viralkan ini tadi agar semua orang tahu dan melaporkan. Karena saya pikir kalau semua orang jadi CCTV, nggak ada orang yang akan bisa disembunyi di Indonesia ini. Dan kalau nggak sekarang, apakah kalian mau di masa depan ini akan terjadi lagi dan lagi? Dan anak cucu kalian adalah korban yang berikutnya. Kalau memang seperti itu, apakah kalian akan rela? Yuk kita berikan efek jerak kepada mereka ini. Dan sesegera mungkin mereka bisa ditangkap. Dan untuk para korban MLM robot trading Fahrenheit, coba komentar di bawah ini. Selamatkan para member robot trading yang lain yang belum sampai ke skenario ini. Dan WD mereka diiprit-iprit dan kadang nggak ada sama sekali. Ingatkan mereka sebelum mereka akan bernasib sama. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Akhir-akhir ini saya lebih mengarah ke sini karena saya ingin memberikan sebuah dampak viral agar kasus seperti ini diungkap. Untuk Kepolisian Republik Indonesia, terima kasih dan tetap bersemangat untuk membongkar kasus sebesar ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.